Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi atau melakukan presentasi terkait resume dari mata kuliah yang akan saya sampaikan. Baik, akan saya jelaskan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mobile Programming Lanjut dengan tugas minggu ke-6 dan minggu ke-7. Dengan beberapa judul atau subjudul, yaitu Protecting NOT Service with Current User, Writing NOT to Firestore, Migrating to our Firestore Service, Sharing Notes, Introduction to Block, Converting our out process to block, Handling out block exception during login, Moving to block for routing and dialogues. Baik, untuk chapter 35 Protecting NOT Service with Current User, yang pertama kita menyelesaikan bug di function update node. Dengan bentukan final, dengan bentukan variabel dengan variabel tipe data final dengan nama update count, berisikan menunggu update database, dan berisi notable text column yaitu text, ascend switch column berisi null, dan mencari ID. Yang selanjutnya itu menambahkan database user atau menanyakan apakah database user ada dengan variable underscore user di file NotService.start. Ini. Yang selanjutnya tugasnya yaitu untuk memastikan user tetap yang sekarang sebelum menempelkan node. Selanjutnya menginisialisasi user should be set before reading all node dalam file. Artinya user harus ada sebelum membaca semua node atau menempelkan semua node yang ada, dengan menambahkan CRUD exception, yaitu class user should be set before reading all nodes, dengan implementasi dari exception, yang berarti ini adalah child dari exception. Nah, selanjutnya memfilter semua node dengan membuat file filter dart. Membuat file baru yang diletakkan di lib extension list filter dart, yang berisikan extension filter variabel t untuk semua variabel upstream list t. Selanjutnya yaitu meletakkan user di NotService dengan mengubah get or create user function. Dan yang terakhir, membuat semua alnode stream menjadi root atau filter untuk user saat ini.
dan membuat commit step 18 di GitHub. Lanjut ke chapter 36, writing notes to Cold Firestore. Dengan membuka Firebase, dengan membuka cara menghubungkan Cloud Firestore dari webster yang disampaikan. Selanjutnya itu ada membuat Firebase dari cloud yang tersedia pada Firebase. Yang terletak di authentication Firebase database. Ini berfungsi sebagai menyimpan data untuk aplikasi kita. Membuat database project yang sama dengan menekan Firebase database. Ini urutan untuk melakukan pembuatan Firebase database. Change rule memungkinkan read write if request out not null. Mengedit collection, berikan ID untuk membuat dokumen di collection. Mengupdate all user di out user. Masuk ke step 19. Mengganti out user, menambahkan ID, optional email dihilangkan, memperbaiki out test, yaitu user ID, masukkan ID ke new user. Lainnya membuat cloud storage session dart. Cloud storage session dart yang berisikan kelas untuk create, read, update, dan delete. Membuat Firebase service. Selanjutnya membuat node service, membuat Firebase Cloud Storage yang mirip dengan node service atau mengelola service dari penyimpanan database kita. Dan selanjutnya menambahkan semua nodes atau mengambil semua nodes dengan membuat file node Firebase Firestore .instance dan collection dari nodes. Selanjutnya membuat function baru yaitu create new node. Create new node berisikan sebuah kelas void dengan parameter string owner user ID. Itu berfungsi menambahkan nodes baru. Selanjutnya mengambil semua node
sesuai user secara spesifik. Dengan stream iterable cloud node, all nodes require string owner user ID. Untuk update kita menggunakan fungsi update nodes. Update node berisikan variabel baru, yaitu membutuhkan variabel dokumen ID dengan tipe data string, membutuhkan variabel text dengan tipe data string, dan menjalankan program update node dari dokumen dengan dokumen ID mengupdate text field name. Atau jika tidak terjalankan, catch exception dan tampilkan not update not exception. Selanjutnya membuat fungsi delete node. Mirip dengan update node tadi, kita membuat sebuah kelas atau fungsi baru dengan fitur delete node. Parameter membutuhkan variabel dokumen ID dengan tipe data string. Dengan menjalankan try menunggu nodes .docs dokumen ID .delete atau exception, bukan exception. Lanjut ke chapter 37, migrating to our Firestore service. Ini termasuk ke step 20. Membuat komen pada create exception dart. Pada fungsi getNode, kita membuat konstruktor dan menambahkan import ke create update node dart. Yaitu Firebase Cloud Storage, Cloud Nodes, menambahkan dokumen ID, mengganti body pada main,
Selanjutnya kita bisa menambahkan Firebase Cloud Storage ke create update not view state. Menambahkan Firebase Cloud Storage. Kita juga mengupdate create or get existing perbaiki new node. Perbaiki new node dengan menambahkan fitur cloud node, final dokumen, menambahkan fungsi baru yaitu return code node, dokumen ID, fit set node ID on user. Juga memperbaiki delete node. Memperbaiki update node, get or get existing node, delete node yaitu menambahkan variabel dokumen ID dan update node. Serta pada body mengupdate beberapa hal seperti dan yang terakhir itu kita menghapus not service dark dan di save. Selanjutnya itu membuat pada chapter selanjutnya, chapter 38 yaitu sharing notes. Sharing notes yang pertama kita menambahkan share class plugin, yaitu menambahkan flutter pub add share class. Setelah didapatkan, kita melakukan flutter clean dan dilanjutkan dengan flutter pub get.
Flutter clean berfungsi untuk menghapus segala hal yang sebelumnya ditambahkan, dan Flutter Packet itu mengambil kembali yang diperlukan. Nah, ini untuk jika keadaan tidak bisa di-sharing jika node-nya kosong atau node-nya tidak kita isikan apa-apa. Kita isikan import future dengan kelas future void dengan nama show cannot share empty node dialog, mengambil show generic dialog, konteks title sharing dengan option oke jika tidak null. Saya akan tunjukkan sharing terletak pada button. Ini sudah bisa untuk jika ada, namun jika kosong kita tidak bisa sharingnya. Selanjutnya menambahkan share button. Share button berisikan fungsi seperti ini dengan icon button, yaitu icon share. If not null, kita pergi ke dialogs. So cannot share empty dialog yang ada di cannot share empty node dialog loader. Mungkin itu tugas minggu ke-6 atau tugas 6. Kita lanjutkan ke tugas 7. Tugas 7 ada beberapa judul, yaitu Introduction to Block, Converting our out process to block, Handling out block exception during login, Moving to block for routing and dialog. Masuk ke chapter pertama, yaitu chapter 39, Introduction to Block. Block sendiri dalam Flutter adalah singkatan dari Business Logic Component, yaitu pola arsitektur yang digunakan untuk memisahkan logika bisnis dari UI sehingga dapat dipresentasikan dalam bentuk UI. Dengan blok, kita bisa membuat aplikasi Flutter lebih terstruktur, mudah, dan dapat dirawat. Flutter block itu merupakan library. Dengan selanjutnya yaitu block class yang merupakan komponen yang menerima event, menjalankan logika bisnis, dan memasukkan state baru yang kemudian dikirim kembali ke UI yang berisikan event-event atau hal yang terjadi atau berjalan dalam Flutter. Untuk block provider adalah membuat sebuah blok instansi dan provide. Untuk block builder itu widget dari paket Flutter block yang digunakan untuk membangun UI berdasarkan perubahan state dari blok. Untuk block consumer merupakan kombinasi dari block builder dan block listener. Untuk menambahkan blok sendiri, kita menggunakan Flutter pub add block. Dan selanjutnya menambahkan Flutter underscore block.
Sebelumnya kita mengkomen homepage di Mender. Kita mencoba membuat aplikasi yang sederhana untuk menjelaskan apa itu blog. Ada beberapa hal yang bisa ditambahkan pada saat membuat penjelasan blog ini, yaitu pertama, create new stateful homepage atau membuat stateful homepage baru, membuat abstract class counter state, membuat class counter state valid, membuat counter event, membuat increment counter event, dan membuat decrement event, membuat editing control, serta terakhir kita membuat UI. Dengan hasil seperti ini. Karena saya telah melakukan pembuatan aplikasi yang lebih jauh, saya hanya dapat merecord tampilan yang sebelumnya. Inilah tampilan dari testing blog. Di sini seperti penjumlahan dan pengurangan sederhana. Dengan menggunakan blog, dapat memudahkan penggunaan Flutter dan menambah beberapa hal baru yang bermanfaat untuk hal-hal nantinya. Oke, kita lanjut ke chapter 40, yaitu converting our out process to block. Untuk autentikasi, semua autentikasi yang diperlukan pada aplikasi sebelumnya kita perbarui, kita masukkan ke blog dengan menambahkan beberapa hal seperti outblock dart, out event, dan outstate. Outstate berisikan extend beberapa state yang diperlukan, mirip seperti exception atau autentikasi yang diperlukan untuk masuk ke aplikasi. Untuk out event, yaitu autentikasi yang diperlukan untuk menjalankan hal-hal yang diperlukan dalam fungsi menjalankan aplikasi, seperti menambahkan node, seperti autentikasi email, autentikasi password, login, dan inisialisasi event yang akan terjadi. Dan untuk outblock itu berisikan blok itu sendiri, yaitu pengerjaan eventnya, yaitu inisialisasi, login, serta logout. Mungkin itu chapter 40. Selanjutnya masuk ke chapter 41, handling outblock exception during login, yaitu kita menghapus semua exception yang ada sebelumnya. Exception ini terletak pada login view dart dengan bentukan on user, wait, on wrong, password, authentication accept. Nah, kita menggantinya dengan block listener atau fungsi atau event dari blog untuk menjalankan event dengan tampilan seperti ini.
dan menambahkan fungsi pada button login. Pada saat press, kita akan autentikasi langsung login tersebut. Nah, untuk yang chapter terakhir, yaitu chapter 42 yang berjudul Moving to Block for Routing and Dialog, atau pengarahan kemana jalan dari aplikasi untuk menampilkan tampilan body dari aplikasi. Nah, untuk menggantikan routing ini kita melakukan pengerjaan di out event. Dengan kita menambahkan event-event terlebih dahulu seperti out event send email verifikasi, out event register, dan out event sub register. Nah, pada praktek ini kita membutuhkan equitable, jadi kita menambahkan Flutterpack add equitable pada Flutter kita. Selanjutnya menambahkan state logout. Start logout kita menambahkan session null dan out start logout. Setelah kita menambahkan beberapa hal tadi, yaitu class out events email verification, beberapa event yaitu send email verifikasi, event analysis, event login, dan event logout, serta register dan lain sebagainya. Kita menambahkan outstat logout extend dengan equitable mixin, dan kita tidak memerlukan lagi autentikasi stat logout failure. Kita menggantinya dengan outstat logout saja. Nah, setelah itu kita memiliki tugas baru, yaitu menambahkan dialog login atau membuat loading screen dari aplikasi kita setelah kita login dengan menambahkan file baru pada lib utilities dialog loading dialog dart. Nah, untuk eventnya atau fungsinya kita menggunakan block listener di dalam login view dart.
yaitu kita mengganti scaffold menjadi block listener, serta untuk exception yang ada pada login folder ini kita perbarui, yaitu perbarui sesuai dengan block. Setelah selesai pada login folder, kita juga membuat loading screen untuk register view dengan mengganti scaffold menjadi block listener, serta menambahkan exception agar sesuai dengan block, dan menambahkan beberapa autentikasi yang sesuai dengan block, seperti auto event logout itu sudah sesuai dengan block, out event register untuk text button. Kita memasukkan beberapa fungsi ke text button yang kita punyai pada aplikasi sebelumnya agar aplikasi dapat berjalan. Selanjutnya, loading screen sendiri diperlukan pada saat jika email tidak terverifikasi, maka loading screen akan tampil dan mengirimkan autentikasi state logout sebelum verifikasi diperlukan. Dan demikian pada email telah terverifikasi, kirimkan outstate logout sebelum outstate login. Pada routes, sesuai judul, kita juga memperbaiki routes atau routing. Kita menghapus route atau jalan ke beberapa hal yang ada pada aplikasi dan menggantinya dengan pada main. Kita juga menghapus route karena route ini dalam blog kita telah menghubungkan semuanya dengan blog. Send email verifikasi, login, register, not, dan verifikasi email itu telah terhubung semuanya, sehingga root tidak diperlukan. Seperti yang terlihat, sini ada fungsi demander, dan ini berisikan block builder context state. If state autentikasi login akan menampilkan not view. Jika autentikasi state net verifikasi akan menampilkan verifikasi email, sehingga routes ini tidak terlalu diperlukan karena telah tergantikan oleh block builder yang ada pada badan sebuah view. Oke, itulah resume yang dapat saya sampaikan. Mungkin sedikit untuk penampilan dari loading screen. Untuk loading screen sendiri kita bisa menggunakan untuk masuk. Ini sudah saya buat cloud dan termasuk sedikit data atau note yang telah saya tambahkan untuk praktikum kali ini.
Nah, ini sudah masuk. Nah, pada saat tekan login akan menampilkan loading screen. Begitulah cara kerja loading screen dari aplikasi yang kita buat. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan atau resume dari tugas minggu ke-6 dan minggu ke-7. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tugas minggu 9 tentang loading screen, kelanjutan dari loading screen yang telah kita buat. Final touch before aplikasi release, aplikasi icon yang tampil pada aplikasi kita, yang terlihat pada, saya sedikit contohkan, terlihat pada layar. Di sini masih tertulis My Notes dan tampilannya flutter, sehingga pada pertemuan berikutnya akan mengubah aplikasi icon dan aplikasi name dan splash screen. Oke, mungkin itu saja akan saya tutup. Saya Revoli Hadi. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.